Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yudi Setiawan. Saya berasal dari Politeknik Negeri Lampung. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang apa itu manajemen ASN dan Smart ASN. Pertama adalah pengertian tujuan pelaksanaan manajemen ASN. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai negeri sipil yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari aksi KKN atau korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kemudian dalam pelaksanaannya, manajemen ASN menggunakan sistem merit yang dijalankan tanpa adanya perbedaan dan tidak mengenal adanya perbedaan ras, suku, agama, budaya, dan lain sebagainya yang menyebabkan ketimpangan antar pegawai negeri sipil yang dinilai. Kemudian kedudukan ASN. Kedudukan ASN menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah PNS atau Pegawai Negeri Sipil. PNS adalah warga negara yang sudah memenuhi syarat tertentu secara tetap dan diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan memiliki nomor induk kepegawaian secara nasional. Kemudian yang kedua adalah P3K. P3K adalah pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. P3K adalah warga negara Indonesia yang sudah memenuhi syarat tertentu, kemudian diangkat dengan perjanjian kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang selanjutnya adalah isu dan dampak manajemen Smart ASN. Isu yang pertama adalah belum efektifnya pelaksanaan pendataan daftar barang ruang yang ada di Politeknik Negeri Lampung. Pendataan daftar barang ruang dilakukan oleh petugas yang ditunjuk atau yang ditugaskan. Kemudian, petugas tersebut akan mendatangi ruangan satu persatu untuk menemui penanggung jawab ruangan tersebut. Kemudian, petugas akan menanyakan daftar barang apa saja yang terdapat pada ruangan tersebut. Kemudian petugas akan mencatat secara manual, untuk kemudian data tersebut disalin menggunakan aplikasi Microsoft Excel. Setelah data tersebut dimasukkan ke dalam aplikasi Microsoft Excel, petugas akan mengolah data tersebut dengan template atau format tampilan yang sudah ditentukan. Selanjutnya, petugas akan mencetak daftar barang ruang sesuai dengan ruangan masing-masing. Dan langkah selanjutnya adalah petugas meminta validasi berupa tanda tangan kepada penanggung jawab ruangan tersebut dan kepada koordinator subbagian administrasi umum dan keuangan. Dan yang terakhir adalah petugas datang kembali ke ruangan untuk memasang daftar barang ruang yang sudah dicetak tersebut kepada tempat yang telah ditentukan. Kemudian yang kedua adalah belum efektifnya proses peminjaman gedung atau ruang yang ada di Politeknik Negeri Lampung. Gedung dan ruang bisa dipinjam baik oleh mahasiswa, dosen, ataupun pegawai untuk acara tertentu di luar perkuliahan. Elemen kampus yang akan meminjam atau memakai ruangan tersebut selain untuk perkuliahan harus melakukan peminjaman dengan melakukan prosedur-prosedur yang sudah ditentukan. Yang pertama, yang bersangkutan harus mengajukan surat peminjaman gedung yang sudah ditandatangani oleh pembantu direktur. Kemudian, petugas yang sudah ditugaskan akan mengecek apakah ruangan tersebut tersedia atau tidak. Jika ruangan tersedia, maka petugas akan memberikan memo bukti peminjaman gedung. Akan tetapi, jika gedung tidak tersedia dan tidak bisa digunakan dengan alasan tertentu, maka petugas akan memberikan saran atau mengembalikan surat peminjaman gedung tersebut. Kemudian isu yang ketiga adalah belum efektifnya prosedur permintaan alat tulis kantor atau ATK. Alat tulis kantor merupakan salah satu bahan penunjang untuk pelaksanaan perkuliahan atau kegiatan administrasi. Oleh karena itu, banyak sekali permintaan alat tulis kantor yang masuk ke bagian tata usaha. Setelah itu, permintaan tersebut dibarengi dengan surat permintaan
dengan dilampirkan daftar alat tulis kantor yang akan diminta. Kemudian, petugas akan memvalidasi atau memeriksa alat tulis kantor apa saja yang ada dan tidak ada, sehingga dapat diberikan kepada yang bersangkutan. Kemudian, petugas berhak menentukan jumlah atau kuantiti dari alat tulis kantor yang diminta, dan petugas berwenang untuk memberikan atau tidaknya kepada yang bersangkutan sesuai dengan data yang dimiliki oleh petugas tersebut. Sehingga yang bersangkutan belum tentu bisa mendapatkan alat tulis kantor yang dimaksud. Kemudian yang selanjutnya adalah dampak atau akibat yang disebabkan oleh isu yang ada tersebut. Yang pertama, dampak yang diakibatkan oleh pendataan daftar barang ruang yang belum efektif. Dampaknya adalah petugas akan melakukan pendataan berulang kali atau akan berulang kali ke ruangan yang dimaksud untuk mendata barang, kemudian untuk meminta tanda tangan, dan selanjutnya untuk memasang daftar barang ruang tersebut. Kemudian dampak yang kedua yang disebabkan oleh belum efektifnya peminjaman gedung atau ruang di Politeknik Negeri Lampung. Dampaknya adalah elemen kampus yang akan menggunakan atau meminjam ruangan atau gedung bisa saja melakukan proses beberapa kali. Hal tersebut diakibatkan oleh apabila gedung atau ruangan tidak tersedia atau digunakan oleh elemen lainnya. Kemudian dampak yang selanjutnya yang disebabkan oleh belum efektifnya proses permintaan alat tulis kantor adalah elemen yang meminta alat tulis kantor belum tentu bisa mendapatkan sebanyak yang dia ajukan yang berhubungan dengan kuantitinya, ataupun tidak sama sekali mendapatkan alat tulis kantor yang dimau karena elemen yang mengajukan tidak mengetahui alat tulis kantor apa sajakah yang tersedia ataupun tidak tersedia. Yang selanjutnya adalah menentukan isu prioritas. Menentukan isu prioritas, saya menggunakan metode USG. Metode USG dapat dilihat pada tabel berikut. Saya telah menentukan nilai berdasarkan prioritas-prioritas yang sudah ditentukan. Yang pertama, belum efektifnya pendataan DBR mendapatkan jumlah total penilaian 13. Kemudian, belum efektifnya proses peminjaman gedung atau ruang mendapatkan nilai total 12. Kemudian, belum efektifnya prosedur permintaan ATK mendapatkan poin 12. Yang artinya, isu prioritas yang akan diselesaikan adalah belum efektifnya pendataan DBR. Hal tersebut karena pendataan DBR dilakukan secara berulang kali, bisa 1 atau 2 kali dalam setahun. Proses itu akan memakan waktu yang cukup lama apabila masih menggunakan cara-cara lama atau konvensional. Kemudian, saran yang diberikan atau masukan yang diberikan untuk menyelesaikan isu-isu prioritas tadi adalah dengan membuat website atau sistem informasi yang mendukung pendataan daftar barang ruang secara digital ataupun elektronik. Sehingga nantinya ada 2 opsi untuk pendataan daftar barang ruang. Yang pertama, petugas mendatangi ruangan dengan memasukkan atau menginputkan data barang ke dalam website menggunakan smartphone. Jadi, petugas tidak perlu lagi menyalin dari tulisan tangan ke aplikasi Microsoft Excel. Kemudian opsi yang kedua adalah petugas memerintahkan atau memberitahukan kepada penanggung jawab ruang untuk mengisikan daftar barang ruang ke dalam sistem dengan user yang telah diberikan. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih yang sudah menonton, jangan lupa like dan komennya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.